Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar pelajaran kita bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga COVID-19 segera berlalu. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang kita masuk tema 2 dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1 dengan judul Rukun dalam Perbedaan dan pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu melakukan operasi hitung bilangan bulat pengurangan dengan benar. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah gambar yang melambangkan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia tidak menghalangi persatuan dan kesatuan. Indonesia sebagai negara yang beragam suku bangsa, kita sebagai masyarakat menjaga keragaman ini dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan saling menghormati, tidak saling mencaci budayanya masing-masing, agar selalu hidup rukun dan tentram serta damai. Kita juga harus menghargai dan bersikap toleransi dari perbedaan yang ada, serta menjunjung tinggi rasa Bhinneka Tunggal Ika. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Amati gambar berikut. Nah, perhatikan gambar yang ada di slide ini. Ini adalah salah satu permainan rakyat. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Jadi, yang harus kalian perhatikan adalah saling hormat menghormati antara suku yang berbeda. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Jadi, kalian tulis dalam kolom ini menurut pendapat kalian. Ini adalah tugas pertama. Selanjutnya, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan perbedaan yang ada. Jadi, kalian tulis juga di tugas kedua ini nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan kalian tuliskan 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Jadi kalian tulis manfaatnya dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Ini adalah tugas yang ketiga. Selanjutnya, kita masuk pelajaran matematika.
yaitu pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh soal pertama. Pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. 6 dikurang 5. Perhatikan garis bilangan. Pertama-tama kita berada di titik 6. Kemudian melangkah ke kiri 5 langkah. Melangkah ke kiri 5 langkah, jadi kita berada di titik 1. Jadi 6 dikurang 5 sama dengan 1. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. 6 dikurang negatif 5 sama dengan. Jadi 6 dikurang negatif 5 sama dengan 6 ditambah 5. Perhatikan di garis bilangan. Pertama-tama kita berada di titik 6. Kemudian melangkah 5 langkah ke kanan, maka kita berada di titik 11. Jadi 6 dikurang negatif 5 sama dengan 11. Contoh yang ketiga. Pengurangan bilangan bulat negatif dan positif. Negatif 6 dikurang 5. Perhatikan, pertama-tama kita berada di titik negatif 6. Kemudian melangkah ke kiri. Karena ini adalah pengurangan, maka kita melangkah ke kiri 5 langkah. Jadi kita berada di titik negatif 11. Jadi negatif 6 dikurang 5 sama dengan negatif 11. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Pengurangan bilangan bulat negatif dan negatif. Perhatikan, negatif 6 dikurang negatif 5 sama dengan, perhatikan, sama dengan negatif 6 ditambah 5. Pertama-tama kita berada di titik negatif 6. Lalu melangkah ke kanan. Melangkah ke kanan 5 langkah. Jadi kita berada di titik negatif 1. Jadi negatif 6 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah tugas yang keempat. Tugas matematika. Kerjakan tugas berikut dengan menggunakan garis bilangan. Nomor 1, 9 dikurang 3. Sama dengan berapa? Nomor 2, 8 dikurang negatif 2. Sama dengan berapa? Nomor 3, negatif 9 dikurang 7. Sama dengan berapa? Nomor 4, negatif 8 dikurang negatif 7. Sama dengan berapa? Tugas ini kalian tulis di kertas dan kalian kumpul pada hari Sabtu mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12. Ibu berharap kepada kalian betul-betul mempelajari video-video pembelajaran yang ibu tampilkan. Demikian pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.